kediaman baru dari Pak Kiai atau keluarga. Kita mengucap syukur bersama-sama dengan keluarga besar di tempat ini, bahwasanya Tuhan benar-benar sungguh menunjukkan kasih-Nya memelihara keluarga di tempat ini, sehingga pada akhirnya dapat menempati rumah yang baru di tempat ini. Mari kita bersyukur pada Tuhan dan kita permohon Tuhan Bapa. Ya, Kapten, syuting. Bapa
Bapak Ibu Pianto mengucap syukur untuk segala pertolongan dan memberikan berkat bagi kelangsungan selama mereka berada di tempat yang baru ini. Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami, Engkau akan pimpin acara ucapan syukur ini dari awal hingga akhir. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau bersama dengan kami pada saat ini, Tuhan. Terima kasih Bapak Saudari, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan bersama-sama memuji nama-Mu, berikan kepada kami hati yang sukacita, memuji-muji akan Engkau sebelum kami mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semua yang kita miliki datangnya berasal daripada Tuhan. Amin. Karena itu jangan lupa untuk selalu mengucap syukur. Sajuke pulang dari Gusti. semuanya mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharanya, atas kehidupan kita semua. Kita memberikan kesempatan yang punya gawe, yang punya rumah untuk
bersaksi. Dipaksa ya. Yang enggak ada. Shalom. Shalom. Sebetulnya dari bulan Januari kemarin saya kepingin bersaksi tapi nggak ada ruang dan waktu ya. Disuruh nggak ada pengumuman. Jadi aku diem aja. Curhat ya. Jadi gini, judulnya ya menanti jawaban Tuhan. Waktu itu setahun lebih ya saya pasang banner, rumah saya dijual, tapi enggak laku-laku. Sampai saya kelayaban ke sana kemari, ke sana sampai ke Mbak Suci, ke sana sampai mana itu? Subang. Mana lah? Subang. Terus ke sana sampai ke Karangnanas, ke sana. Metan ulun kalau Kalau ngidul. ngidul pokoknya. Terus akhirnya saya bilang sama papi ini, wis tapi kesel kelayaban yang ini orang oleh-oleh. Wis berdoa bae yo men Tuhan sing kasih petunjuk. Nah terus berapa hari cucu saya itu yang namanya Willy lihat YouTube tahu rumah ini, begitu dikasih tahu sama saya seneng. Terus saya langsung ke rumah yang punya, ya terus deal-dealan gitulah. Lihat duren. Itu apalagi di depan ada buah durian nih. Terus pokoknya senang lah. Saya mengucap syukur pada Tuhan karena memang ini kemurahan Tuhan. Saya dibilang kemurahan Tuhan gimana ya? Saya jual sana 14 obin, dapat sini 21 obin. Berapa kali lipat? Masih untung. Itu kan namanya kemurahan Tuhan ya. Kontak ini saya kan nggak tahu. Nah terus ya puji Tuhan masih ada lebihan buat kepingin buka warung seperti Mbak Titi. Kepingin ada penghasilan lah ya. Semoga nanti kedepannya Tuhan selalu pelihara. Amin. Ya, itulah ceritanya. Terus ya itulah udah ada jawaban Tuhan. Yang penting saya udah mau senang cocok gitu di sini. Tak Semoga sambung ya. ya wis Tak sambung. Aku mengucap syukur kepada Tuhan yang terlebih dahulu. Tapi aku berterima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang mau ngerawani rumah saya. Artinya pada sudi lah meluangkan waktu datang di sini. Aku mengucapkan terima kasih. Bila mana ada sambutannya atau ya apalah tempat yang tidak nyaman kayak gitu, aku persiapan yang belum begitu mateng lah baru pindah-pindah ini, jadi saya minta maaf. Berarti nanti yang kedua memang. Oh, tetap yang satu Mbak, cuma kan tambah tua tambah matang gitulah ya. Saya hanya nambah sedikit saja. Iya. Ucapan terima kasih sekali lah Oke. Bapak Pendeta sama Ibu Pendeta datang kemari juga. Pak Stefan lebih jauh ke sana. Pak Rono sendirian kendel dari sana sampai di sini. Matur nuwun Pak. Red. Matur nuwun. Oke. Ya gitu aja Mbak Bebe. Apa monggo. Oke, terima kasih buat kesempatan waktu yang sudah dipersiapkan malam hari ini untuk tuan rumah boleh bersekutu dengan kita. Matur nuwun. Ini aja. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan anugerah Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan yang indah buat kami bisa memuji, memuliakan Engkau. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya boleh menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami percaya kepada Engkau.
kiranya pembaharuan demi pembaharuan melalui kebenaran firman-Mu boleh ada di setiap waktu, dan kami percaya kiranya firman-Mu pada malam hari ini bisa menjadi tongkat dan suluh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Pak Nono yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di malam hari ini, Tuhan urapi sehingga apa yang disampaikan bukan karena kehendak pribadi, namun kehendak Allah Tuhan Yesus Kristus untuk kami semua, dan terlebih buat ini keluarga di tempat ini, di tempat yang baru. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Yang tadinya kemungkinannya hanya kecil untuk melakukan seperti ini di tempat ini yang begitu cepat, ya. Tapi malam hari ini keluarga di sini sudah mendapat restu dari lingkungan kemungkinannya. Sebetulnya sih nggak izin Pak. Belum izin sama RT sih, ya belum izin juga. Cuma spontanitas mamine sebetulnya rencana kami pun aku kurang pas gitu. Ya kurang pasnya nggak serapi gitu loh. Jadi, tapi mudah-mudahan ya nggak apa-apa lah, karena selama ini saya berkumpul, bukan berkumpul, kita bertetangga gitu, artinya ya baik-baik aja. Seperti contoh kita pergi gereja hujan terus gitu, mau hujan pakaian sudah ditas-tasin sama tetangga, kayaknya ya dari lihat itu kami merasa cocokan lah sama mereka. Jadi adanya ini cuma ya pokoknya nanti Pak Nono, Bapak-bapak, Ibu, adik-adik sekalian doain saya yang di tempat ini supaya menjadi terang Tuhan Yesus, segera jadi saksi Tuhan Yesus. Di sini ada orang Belum ada yang Kristen ya. belum. Sendirian, karena biasanya domba itu diutus ke tengah-tengah sigan. Ya, puji nama Tuhan, malam hari ini tetap sebagai orang yang percaya kepada Tuhan itu membangun hubungan dengan dunia luar. Jadi sebenarnya secara status kita itu adalah orang-orang yang eksklusif apa inklusif, Pak? Ya, intinya kita itu sebenarnya adalah orang-orang yang spesial, tapi ditaruh di tengah-tengah orang yang biasa-biasa di hadapan Tuhan. Supaya apa? Orang yang biasa-biasa itu menjadi orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Amin. Jadi setiap orang itu berharga di mata Tuhan, siapapun dia. Oleh sebab itu kita harus ya tetap bergaul dengan tetangga, bergaul dengan ya yang terlebih dengan Pak RT-nya, Pak LK-nya, siapa lagi Pak? RT, LK, RW. Di sana di gereja itu RK. Mau kalah. Oke. Malam hari ini saya mau bagikan 3 poin dengan ucapan syukur keluarga Pak Giato dengan Bu Giato serta anak cucu menantu yang hari ini yang kumpul Mbak Ana sendirian. Pokoknya gak ngerti lah. Dari Amsal pasal 28 ayat yang pertama. Amsal pasal 28 orang yang pertama. Ayat yang pertama. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Mungkin kalimat ini agak susah dimengerti. Kira-kira kalimat ini sulit dipahami atau jelas? Pak Jo, tak baca ulang ya. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar
merasa aman seperti singa muda. Kira-kira dapat dipahami atau sulit? Gimana Bi? kurang 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 terbawa ya? tahu ya kurang tahu. Nah, Agak sulit ya. Agak sulit sih, sedikit Pak. sih. Ya, sedikit. Kira-kira dapat apa Bi? Hah? Dapat apa? Ya kalau orang benar ya pastinya itu tadi. Oke. Nah, saya kasih kalimat yang ringan, ya, ambil versi dari. Kurang membuat kalau masuk Oke, di sini saya yang akan pindah. Saya suka pindah-pindah. Oke. Jadi Amsal pasal 28 ayat 1, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Jadi terjemahannya dalam bahasa firman Allah yang hidup atau dalam bahasa Indonesia masa kini kira-kira begini, ya. Orang jahat, jadi orang fasik itu orang jahat, ya. Tidak familiar memang ketika disebut orang fasik, ya. Saya ulang, orang fasik itu artinya orang jahat, ya. Kalau boleh disebut dengan oknum itu penjahat, ya. Jadi orang jahat itu takut terhadap segala sesuatu. Jadi bawaannya kalau orang jahat itu was-was, bawaannya kalau orang jahat itu deg-degan, bawaannya kalau orang jahat itu takut, jangan-jangan ada yang ngomongin saya, atau takut omongannya itu direkam sama orang. Jadi negative thinking, ya, underestimate, bahasa om naik. Jadi kalau orang jahat itu bawaannya curiga aja, jangan-jangan di pojokan sana memperhatikan saya terus. Padahal saya masih ingat ketika waktu ada di Lampung, Bapak Ibu, ketika saya sedang khotbah, ya, ibadah raya, ada nyeletuk pengerja, bukannya nyeletukin khotbahnya, Pak Nono, celananya ketat banget, katanya. Kok malah memperhatikan celana bukan firmannya, gitu kan. Jadi kita merasa geet ketika melihat, ternyata salah dugaan saya. Kirain mencurigai saya, tetapi ternyata memberitahu bahwa siapa tahu sletingnya belum terkancing, ya kan? Nah, itu dia persoalannya. Nah, di sini orang jahat atau orang fasik itu takut terhadap segala sesuatu. Ya bawaannya seperti dikejar-kejar. Karena orang jahat itu pasti menyembunyikan sesuatu supaya dia kelihatan baik. Ya. Nah, saya pernah bertemu, bergaul, dan punya ya keluarga, saudara yang menjadi kalau boleh dibilang ya tekdong. Kalau di tekdong di sini apa ya namanya? Gimana Pak namanya? Gembong. Ya kepalanya itulah ya. Yang suka gini-gini nih. Awas, serahkan. Nah, itu ya. Nah, suatu ketika saya pelayanan di sebuah desa, itu yang perjalanan cukup jauh, dan malam hari ketika saya ada itu rumahnya di depan gereja. Tiba-tiba orang itu mendatangi. Niki motor sinten nggih. Jadi perhatikan, siapa tahu di depan ada yang nggak jaga motornya. Orang jahat itu bahasanya sopan banget, ya kan? Niki motor sinten nggih. Pamitan kalau mau ngambil, pamitan loh, bener pamitan. Nah, jangan sampai salah jawab. Kalau salah jawab, dibawa itu motor. Saya bilang, putu nembak.
Saya jawabnya gitu kodenya. Putune Mbah. Oh ya le, hati-hati dijogo motore ya ngalih. Ya kan? Itu salah satu bagaimana. Hal yang lain lagi ketika saya bersama dengan gembala saya yang ada di gereja sana, juga ketika ada pelayanan Natal, di situ mau menyeberang agak jauh, ada hutan-hutan gitu, dicegat sama seseorang lagi. Orang itu berkata, mau kemana Pak? Itu mau melayani di desa seberang. Ternyata kenal wajah. Itu paman dari salah satu jemaat yang ada di kelompok yang lain. Wah kamu, katanya kan. Wah kamu. Oh ya, biar saya antar, biar aman. Dianterin sampai tempat oleh orang kuat ini. Dan luar biasa kan? Pengawal kita aja orang hebat. Itu tanya, kapan kamu bertobatnya? Belum waktunya Pak. Artinya apa? Kita belum kumpul. Belum waktunya. Dan yang ketiga, ketika saya ada di Bandar Lampung juga begitu. Menerima paman dari pamannya paman saya. Bingung kan? Paman dari pamannya paman saya bingung kan? Bingung ya? Bibi saya punya suami, suaminya punya paman, pamannya itu punya paman. Embuh, siapa itu sebenarnya? Nah, dia menginap tempat saya pelayanan, tidur di pastori, ya kan? Saya dikasih tahu sama paman saya itu kamu gini. Tapi jangan bilang-bilang, nanti yang tidur dengan dia takut. Satu malam inap di gereja, ya kan? Aman. Kenapa? Kuncinya ada di sini. Gitu ya. Terus setelah orangnya pergi, saya bilang sama teman kamar saya, kamu tahu nggak siapa yang tidur dengan kita malam itu tadi malam? Wih, langsung kaget. Nah, tapi di sini yang hendak mau saya katakan adalah orang benar itu merasa aman seperti singa muda, ya kan? Bersadapan dengan siapapun, jika kita merasa menjadi orang benar, maka kita itu merasa aman. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang benar itu orang baik. Ya kalau kita selalu berbuat baik tetap dijahatin sama orang, itu mah sesuatu hal yang terbiasa. Ya kan? Orang baik berani seperti singa. Tapi terkadang orang jahat itu lebih berani apa? Ngeyel. Iya kan? Kenapa? Kalau ketahuan dia jahat kan dia malu. Jadi mempertahankan kebaikan dibalik kejahatannya. Enggak kok, kayak gitu kan? Supaya dianggap kita ya, padahal bau busuknya sudah keluar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi sebenarnya kalau menjadi orang baik, orang benar itu tidak perlu takut dengan segala sesuatu. Artinya kita orang baru di tempat ini, keluarga Pak Giarto, Bu Giarto dan anak, ketika kita bisa membangun hubungan dengan tetangga, berbagi dengan tetangga, jangan lupa kalau masak sayur tetangganya dikasih, ya, secuil dengan dua cuil, satu potong dua potong gorengan, berbagi dengan tetangga. Masa sih orang itu mau marah? Sulit. Kalau orang sudah makan dari piring kita, untuk marah itu sulit. Ya kan? Makanya orang benar atau orang baik itu berani karena benar. Jadi tak perlu takut jika kita orang yang jujur, benar dan baik. Di dalam ayat yang kelima dikatakan orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Jadi tahu kapan waktunya bertindak, tahu kapan waktunya berhenti, tahu kapan waktunya bicara, tahu kapan waktunya diam.
Jadi tidak selamanya kita bicara, juga tidak selamanya kita diam. Kapan waktunya harus bicara dan kapan waktunya harus berkata-kata. Oke, itu hal yang pertama. Menjadi orang benar, menjadi orang baik, menjadi orang jujur, itu sesuatu hal yang membuat hidup kita aman dan nyaman. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya. Termasuk bagian dari adab. Adab apa adab? Biasanya kalau ada adab Pura-pura lupa. Oke. Yang kedua ayat yang ke-9 pasal 28 Amsal. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Sebenarnya ketika ngomong kayak gini, doamu nggak didengar oleh Tuhan, kita dibilang jahat. Doamu nggak didengar oleh Tuhan, kita dibilang mengutuk. Padahal Alkitab menjelaskan, ya, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Apa arti kekejian? Kekejian itu membuat muak Tuhan. Jadi orang yang menutup telinga atau di sini memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan firman Tuhan, itu doa sekencang apapun tidak akan pernah dijawab, tidak akan pernah dikabulkan. Nah, bahasa Indonesia masa kininya artinya begini: jika engkau tidak mentaati hukum Allah, Allah pun akan merasa muak terhadap doamu. Kok kita berdoa kepada Tuhan, Allah kok muak? Allah kok jijik? Ya kan? Menganggap kita itu sesuatu yang kalau bahasanya Kevin apa? Jijik. Itu bahasanya Kevin ya. Ih, jijik gitu ya. Nah, doa kita itu menjijikkan bagi Tuhan ketika kita memalingkan telinga kita terhadap firman Tuhan, tidak mau mentaati firman Tuhan. Jadi ada banyak orang itu senang dengan doa, tapi tidak banyak yang senang melakukan firman, karena lebih gampang berdoa daripada melakukan firman. Kalau berdoa kan cuma ngomong, ya moga-moga Tuhan jawab, ya kan? Moga-moga Tuhan kabulkan, moga-moga terus, ya kan? Harusnya kita berkata amin. Amin itu artinya pasti, ya kan? Yang pada waktu itu diganti sama pendiri Pondok Al-Zaitun, bukan amin, tapi alhamdulillah. Nah, itu menjadi polemik di dunia per-YouTubean, saudara yang dikasih itu. Jadi hari ini kita berkata dalam berkat nama Tuhan Yesus, amin itu artinya pasti, sesuatu yang pasti di dalam Tuhan. Tapi yang membuat tidak pasti itu karena apa? Karena kita tidak mau mentaati hukum Allah, tidak mau mentaati firman Tuhan. Jadi percuma berdoa jika kita tidak mau taat melakukan firman Tuhan. Nah, ketika saat pendetanya ngomong kayak gini, kasar banget ya Pak Jo ya. Pak Jo percuma lo berdoa kalau tidak taat sama firman Tuhan. Kira-kira saya kasar ya? Tenang nih Pak. Mau saya datang, mau didoakan, mau berdoa, kok dikatakan percuma? Apa percuma bahasa Purwokerto ya? Percuma apa? Mubazir, mubah. Kemarin ketika saya tulis mubah banyak yang nggak ngerti. Apa itu mubah?
ya mubah dilakukan tidak ada pahalanya, yang enggak dilakukan tidak ada dosanya, itu menurut hukum tetangga. Itu artinya mubah, ya kan? Nah, di sini mubazir, ya sama sih mubazir. Percuma berdoa jika kita tidak mau taat melakukan firman Tuhan. Nah, ayat yang ke-13, orang yang menyembunyikan kesalahannya tidak mungkin berhasil. Tetapi jika ia mengakui kesalahannya dan meninggalkannya, ia akan diberi kesempatan yang baru. Ada kesempatan yang baru bagi orang yang mau terbuka. Nah, seringkali ada banyak orang menutupi boroknya, menutupi belangnya, menutupi kebusukannya sampai dibawa mati. Ya kan? Tapi ketika menjelang akhir kematiannya, dia tidak bisa ya melupakan apa yang pernah menjadi kelakuannya itu. Ya. Sehingga di sini ya tidak mendapat kesempatan yang baru untuk berubah. Nah, sebenarnya Tuhan itu mengulur-ulur waktu. Kenapa Tuhan itu tidak langsung menghukum kita? Kalau menurut hukum upah dosa ialah maut, ya melakukan dosa langsung gitu kan. Tapi kalau Tuhan memberikan, karena begitu besar kasih Allah, memberi kesempatan yang baru, ditunggu-tunggu untuk melakukan perubahan hidup, tapi tidak banyak digunakan kesempatan itu oleh kebanyakan orang. Makanya di sini orang yang menyembunyikan kesalahannya tidak mungkin berhasil. Jangan pernah berharap kalau masih menyimpan ya kesalahan, tidak pernah diakui, jangan pernah berharap apa yang direncanakan itu berhasil. Kenapa? Percuma berdoa kalau tidak mau melakukan firman Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sebelum yang ketiga, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, saya paham ketika dalam waktu 1 tahun itu Bu Giarto dengan Pak Giarto mengalami kebingungan. Nah, dijual, ditawarkan, gak laku-laku, bahkan ada brokernya di sini. Iya kan? Terus dipasang banner depan, samping, ya kan? Sampai bannernya bosok. Sampai bannernya laku, ya kan? Saya posting, saya iklankan di Facebook, di grup rongsokan, ya kan? Selama 1 tahun, ya kan? Terus setiap kali saya ketemu dengan Pak ini, tolong Bapak titip diselipnya doanya, tolong Pak dititipnya diselipnya doanya. Kayak ke Gunung Kawi, kayak ke Gunung Kawi, pernah ke Gunung Kawi nggak Tante? Jadi nyelipnya kertas nang dene tembok aja dulu. Oh enggak. Kenapa? Ikuti aja. Kesir. Ya. Di Gunung Kawi itu kayak di tembok ratapan, yaitu menyelipkan doa dalam sebuah tulisan di celah-celah batu, tulisan di dinding batu nisan atau di celah-celah batu di dinding masjid, bawah pondasi masjid itu. Sambil ngomong, halo, kayak di tembok ratapan juga gitu. Begitu juga di tanah Arab juga ada sebuah tempat, ya, itu banyak terjadi keluar. Ternyata banyak orang Indonesia di sana sampai KTP-nya aja ketinggalan di sana. Titik kertas permintaan jodoh apa itu dalam sebuah kertas diselipin di bawah batu. Jadi ada tempat yang dikeramatkan di sana, ya. Di Arab, di Israel, di Gunung Kawi, mirip-mirip. Jadi nggak usah ke Israel, ke Gunung Kawi sama. Jadi pergumulan itu artinya apa? Ini jual rumah susah, ya kan? Nyari nggak ketemu yang cocok, ya kan? Kalaupun ada rumahnya bangunannya sudah tua, ya Tante ya, ya, iya, bergumul.
Akhirnya Tuhan jawab juga, ya, berani dengan iman datang kepada Tuhan, tidak percuma berdoanya. Artinya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Berarti Tuhan menganggap bahwa kita itu orang benar. Karena apa? Dikabulkan oleh Tuhan. 1 tahun. 1 tahun ya, ya? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Lebih 2 bulan. Ya. Mantap berdoa 1 tahun. Saya 12 tahun udah datang. Saya 12 tahun berdoa udah datang. Pak Jo yang baru setahun datang. Baru setahun kan? Di GBS baru setahun kan? Setahun? Belum ada. Ya pokoknya kurang lebih 1 tahun. Iya, sudah dijawab doanya. Oh. Tapi masing-masing orang punya berkatnya sendiri-sendiri, tidak perlu iri dengan Pak Jo. Saya nggak iri dengan Pak Jo, tapi saya senang Pak Jo tidak jalan kaki lagi. Nah iya. Terus Pak Giarto, Bu Giarto juga yang tadinya cuma 14 Upin Iya. jadi 21. 21 naik. Oh. Naik Upin lebih luas, bangunannya lebih baru, ya kan? Terus jangan lupa Tidak fisik ya. nggak ada yang Tidurnya lali. klakson, Iya. sempritan itu, ya kan? Tapi sebenarnya apa yang harus terjadi? Mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan. Ya, kalau bukan karena Tuhan, mau pakai broker 10 pun, 20 pun kemungkinan 2 tahun, 3 tahun sulit. Kenapa? Ya kan? Posisinya kanannya itu jeblok. Jeblok. Terus kepotong jalan berapa meter tante? Ada 5 meter. Ada 5 meter kepotong jalan, jadi sudah nggak akurat. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Berbahagialah itu diberkatilah orang yang menghormati Tuhan. Bagaimana kita menghormati Tuhan? Ya, bagaimana kita itu menghormati Tuhan? Ya, termasuk orang yang paling datang cepat ketika ibadah hari Minggu. Yang pertama adalah Pak Kuncoro. Oh iya, saya belum apa-apa, sudah datang. Ya, sarapan. Yang kedua Pak Giarto, Bu Giarto. Ya. Setelah itu menyusul Pak Jo. Artinya bukan mereka orang nggak ngapa-ngapain, bukan orang yang nggak punya kerjaan, banyak kerjaan juga kayaknya ya tante ya. Oh iya. Kalau hari Minggu itu cepat-cepat ke gereja. Iya. Kalau bisa beberapa orang udah datang gitu. Saya kalau hari Minggu itu saya tidur di gereja. Iya itu kan karena nggak punya tempat lain. Oke, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Sekali lagi, kitab Amsal ini kitab yang nggak enak. Enak nggak Mbak Ana? Nggak enak. Kenapa? Nyelekit ya. Harusnya sadar dong. Oh sadar. Iya. Kitab Amsal ini bukan kitab penghiburan, tapi kitab perubahan. Ya kenapa? Kalau kita mau berhasil harus kerja keras. Ya, tidak boleh malas-malas. Nah, kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus setia, ya, mendekat kepada Tuhan. Itu hukum yang ada di kitab
Amsal. Karena berbahagialah, diberkatilah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malap. Nggak usah didoakan, wah nanti kamu celaka. Nggak usah. Kenapa? Orang itu ketika sudah melawan Tuhan, ya upahnya itu malapetaka. Ya. Nah, ini terjemahan yang lebih gampangnya. Hormatilah Tuhan selalu, maka engkau akan bahagia. Kalau kita mau bahagia, kita harus menghormati Tuhan. Bagaimana caranya menghormati Tuhan? Salah satunya adalah menyediakan waktu. Bukan kalau sampingan itu apa ya? Kalau menyediakan waktu itu kan menyisihkan. Kalau sampingan itu menyisakan. Beda ya, menyisihkan dengan menyisakan. Kalau menyisihkan itu mengkhususkan, tapi kalau menyisihkan itu ya kalau ada waktu saya berangkat, kalau nggak ada waktu ya izin, kayak gitu ya. Jadi hormatilah, cara menghormati Tuhan itu ya memberikan waktu yang spesial, ya. Maka engkau akan bahagia. Jika engkau melawan Dia, engkau mendapat celaka. Nah, masa kita mau melawan Tuhan? Sebenarnya kita sadar nggak? Kalau kita itu sering melawan, melakukan pemberontakan. Gimana enggak caramu melakukan perlawanan enggak? Pernah pengalaman? Diem baik ya. Enggak jawab iya, enggak jawab tidak, diem baik gitu kan? Ya, ya. Iya baik. Salom juga kayak gitu kayaknya. Ya. Jadi bentuk perlawanan itu terkadang orang tidak sadar bahwa ketika dia diam tidak melakukan apa-apa itu adalah perlawanan, pemberontakan. Ya, nggak mengatakan iya, juga tidak mengatakan tidak. Kan Alkitab katakan jangan suam-suam buku. Kalau tidak jelas, ya cepat digocok. Tapi kalau iya, ya langsung mendapatkan tempat yang spesial. Ya kan? Di sini jika engkau melawan Dia, engkau mendapat celaka. Nah, saya kasih judul pestalah manuto, mesti uripmu bakal bejo. Dalam bahasa Jawa halusnya, mesti uripmu bakal bejo. Ya, ketika di situ dikatakan maka engkau akan bahagia. Ya, pestalah manuto, kenapa aku? Ya. Kalau bahasa nggak pakai kepribadian. Oke, sampai di situ pengucapan syukur dilandasi oleh firman Tuhan. Jadi intinya ketika orang yang mengaku menjadi percaya kepada Tuhan itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, itu tidak hanya sekedar cukup dengan kata-kata saja, tapi diikuti dengan tindakan-tindakan. Maka doanya itu yang akan diperhitungkan oleh Tuhan. Gak usah doanya panjang-panjang, ya. Gak usahnya muter-muter keliling dunia, ya kan? Kalau tujuannya jelas, Tuhan aku butuh makan, Tuhan aku butuh tempat tinggal, Tuhan aku butuh mobil, mobil. Ya ulang-ulang diperkatakan nggak sampai bosan kan? Kemarin ketika jalan sama Pak Peter, Pak, parkir dekat mobil itu Pak. Apa? Juga mana? Ya artinya apa? Kalaupun itu belum terjadi, Tuhan kasih yang lain, ya kan? Disitulah letaknya ketika kita meletakkan dasar pengharapan kita kepada Tuhan, lebih enak itu manut daripada melawan, ya kan? Tidak ada orang yang melawan itu mendapat reward, ganjaran, hadiah, piala. Tapi yang mendapat ganjaran, piala, reward, hadiah itu adalah orang yang menurut. Jadilah penurut-penurut firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan malam hari ini memberikan kita kekuatan untuk tetap semakin percaya kepada Tuhan. Dan kita akan berdoa untuk keluarga Pak Giarto dan Bu Giarto serta anak ibu yang bisa
setia menemani ada di rumah ini. Mari kita sama-sama berdiri, kita dukung dalam doa keluarga ini supaya dikuatkan. Keluarga Pak Giarto menjadi sahabat bagi Pangabatan, orang-orang Pangabatan. Kita sama-sama bersyafaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami muliakan, kami berdoa secara khusus untuk keluarga Pak Giarto dan Bu Giarto. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk menikmati harta kekayaan di rumah ini, di desa ini. Jadikan keluarga Pak Giarto dan Bu Giarto berkat bagi orang-orang di sekeliling tempat ini. Mereka merasa senang, mereka merasa sukacita, mereka merasa diberkati oleh karena ada keluarga Pak Giarto di tempat ini. Beri keluarga tempat ini berkat yang melimpah supaya dapat berbagi dengan lingkungan. Kirim Tuhan customer, pelanggan, siapapun orang yang tidak dikenal sekalipun Tuhan perintahkan mendatangi tempat ini untuk mengirimkan berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan. Beri kesehatan dan kekuatan, beri sukacita damai sejahtera. Kami memberkati Pak Giarto dan Bu Giarto serta rumah tinggal ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Yesus memberkati.